Dan karena proses perizinan yang terpisah-pisah itu, sehingga mereka pun harus mengupload banyak sekali dokumen. Kalau nggak salah itu diidentifikasi lebih dari 50 jenis dokumen fisik yang mereka harus submit untuk proses pengusahaan batubara di Indonesia. Jadi kan rempong banget ya, ribet banget kan. Kita lihat meskipun di tengah batubara, harga batubara yang turun, volume konsisten naik sehingga PNBP-nya pun stabil, yaitu di 172,96 triliun. Jadi hampir 173 triliun. Hai Besti PNBP, selamat datang kembali di episode terbaru podcast Inti PNBP bersama saya Nana dan saya Sam. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat happening di dunia PNBP, yaitu Sistem Informasi Mineral dan Batubara. Nah, mungkin kalau Besti PNBP udah pernah nonton di episode-episode sebelumnya, Simbara ini udah pernah di-mention beberapa kali bahkan, ya, bahkan betul, sering. Kamu dari awal episode 1, 2 pengenalan dan juga saat deep dive ke topik di Minerba juga sudah pernah di-mention ya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat pas untuk membahas Simbara itu, yaitu Ibu Rahayu Puspasari, Direktur PNBP SD dan KND atau biasa kita sebut Panglima PNBP. Selamat datang kembali, Ibu. Halo Nana, halo Sam, apa kabar nih? Halo Ibu. Kalau di kantor kita disebut Panglima, ini disebut dengan pejuang. Pejuang PNBP. Ya, Ibu. Di bulan Juli itu kan sudah dilakukan launching Simbara Extended ya, terkait nikel ya Simbaranya, yang dihadiri oleh 4 menteri dan pimpinan KPK. Nah, mungkin mohon dijelaskan sedikit Ibu tentang Simbara itu apa sih sebenarnya? Karena Ibu sebelumnya kan sudah mention juga di episode 2 kalau tidak salah ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi Bu. Oke, makasih Nana. Halo Besti PNBP, apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan terus follow ya mengenai informasi mengenai PNBP. Jadi kalau kita bicara mengenai Simbara, Sistem Informasi Mineral dan Batubara, ini adalah sebuah inovasi ya, extra effort pemerintah yang mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Jadi sekitar tahun 2017 pada waktu itu KPK melakukan kajian, menyusun kajian mengenai potensi penerimaan negara yang hilang. Salah satunya ada yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak Minerba, kurang lebih waktu itu diindikasikan sekitar 120 triliun. Big number gitu. Very big number. Nah, alasan kenapa ini terjadi kebocoran, terjadi potensi pada waktu itu adalah karena data itu tersebar di beberapa kementerian lembaga. Sistemnya ada kurang lebih 10 jenis sistem yang sama-sama mengelola keyword batubara. Tapi dia tersebar di masing-masing kementerian dengan peran dan tugas masing-masing. Nah, dari sisi pelaku usaha juga ini sebuah kendala. Karena adanya berbagai sistem dan berbagai kementerian yang terlibat, akibatnya proses perizinan mereka pun terpisah-pisah. Dan karena proses perizinan yang terpisah-pisah itu, sehingga mereka pun harus mengupload banyak sekali dokumen. Kalau nggak salah itu diidentifikasi lebih dari 50 jenis dokumen fisik yang mereka harus submit untuk proses pengusahaan batubara di Indonesia. Jadi kan rempong banget ya, ribet banget kan. Apalagi kalau di sisi pengawasannya, pengawasannya berarti kan yang ngawasin banyak nih. Ada Kementerian SDM, ada Kementerian Keuangan, mungkin Kementerian Perhubungan dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian dikatakan kita tidak bisa, kalau kata Einstein itu kan kita tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan cara di mana masalah itu timbul gitu kan. Betul. Harus beda nih cara penyelesaiannya. Karena permasalahan itu muncul karena ketidaksinkronan tadi, maka kuncinya solusinya adalah satu data. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Simbara dilahirkan atau didesain, yang mana 10 aplikasi tadi atau instansi yang berbagai peran tadi kemudian membentuk satu platform di mana kemudian semua data itu saling terhubung satu sama lain, terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga yang namanya pengusahaan batubara mulai dari pencatatan produksinya, ya, kemudian nanti pembayaran PNBP-nya, proses izin pelayarannya, apalagi itu eksportasinya, itu semuanya ada dalam satu platform yang disebut Simbara tadi. Itu kira-kira gambaran mengenai Simbara. Oh, berarti intinya Simbara itu lebih ke penyederhanaan menjadi satu data ya Bu? Iya, probis yang terpisah-pisah menjadi satu.
Jadi sebenarnya tujuan utamanya yang dicapai dari Simbara ini apa itu? Oke, good question ya, Sam. Yang jelas ujungnya adalah bagaimana agar para pelaku usaha itu tertib dalam membayar PNBP. Itu ujungnya sebenarnya. Tapi itu kan impact akhir ya. Yang utama dalam hal ini adalah mensinergikan dan mengintegrasikan tata kelola. Karena dengan tata kelola yang baik ini, maka satu akan terjadi pencegahan kebocoran data minerba. Itu. Yang kedua, karena adanya integrasi dari sistem yang ada di hulu dan di hilir, maka otomatis terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan batubara. Nah, bagaimana hal ini mungkin? Karena semua aplikasi ini tadi ya, sistem ini tadi dihubungkan dalam satu data bersama. Nah, inilah peran yang dilaksanakan oleh LNSW atau Lembaga Nasional Single Window yang kemudian menjadi sebuah proses yang sangat efisien di mana input data itu dilakukan hanya satu kali atau melalui single entry data. Gitu. Jadi dari sisi pengusaha mereka juga sangat diuntungkan. Kalau yang tadinya prosesnya itu parsial satu persatu, fragmented, sekarang enggak. Cukup dengan satu kali mereka melaksanakan proses pembayaran PNBP, udah otomatis data tersebut kemudian menjadi input untuk proses perizinan pelayarannya, untuk proses ekspor dan sebagainya. Jadi lebih mudah ya Bu ya? Lebih mudah ya, lebih efisien. Dokumen udah nggak ada lagi yang fisik, semuanya kemudian menjadi paperless. Dan ini tentunya sesuai ya dengan berbagai perkembangan yang terjadi, bagaimana segala sesuatu itu serba digitalisasi, dan ujung-ujungnya apa? Pengawasan pun menjadi lebih mudah karena sudah terpadu di dalam satu platform ini. Tadi kan Ibu mention kalau tata kelola minerba itu kan ada banyak dokumen dan banyak probis ya Bu ya. Nah, untuk menjadikan semua probis itu jadi satu, itu tuh berapa instansi yang terlibat dan apa saja tuh Bu instansi yang terlibat dalam pengembangan Simbara itu? Iya. Jadi kalau kita lihat apa aja yang ada di dalam Simbara nih ya. Pertama, dia mulai dari proses produksinya. Berarti di sana ada Kementerian SDM yang langsung berkaitan dengan para penambangnya, para pelaku usahanya. Nanti dia ada kaitannya dengan perizinannya, gitu kan, sampai dengan pembayaran PNBP itu sendiri. Nah, di Kementerian Keuangan, salah satunya yang dilakukan adalah ketika pembayaran PNBP, maka akan ada penerbitan billing, kode billing. Ya, inilah yang disebut dengan simponi. Adanya di Kementerian Keuangan, tepatnya Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, kode billing inilah yang merupakan cikal bakal dari kode unik yang disebut dengan NTPN, nomor transaksi penerimaan negara, yang nanti akan menjadi elemen yang terhubung dengan berbagai sistem lainnya yang akan mengidentifikasi, oh ini sudah bayar PNBP, oh yang ini belum, dan sebagainya. Nah, kemudian di Kementerian Keuangan juga ada Lembaga Nasional Single Window atau LNSW, yang mana dia yang kemudian menjadi lead untuk pengupayaan satu data tadi. Jadi entry point-nya nanti melalui LNSW ini. Kemudian apa lagi, sesudah ada pembayaran PNBP, maka pengusaha ini akan melakukan kemudian pengiriman kan. Ada yang domestik, ada yang ke luar negeri, artinya ada eksportasi. Nah, untuk bisa melakukan aktivitas eksportasi, mereka kan harus terlebih dahulu menerbitkan LS, Laporan Surveyor. Ini yang menerbitkan adalah Kementerian Perdagangan, ya kan? Nah, kemudian tentu setiap barang ini nanti mereka sebelum untuk pengiriman, proses transportasinya, mereka akan membutuhkan perizinan lebih lanjut, yang mana ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Di sana ada aplikasi yang disebut dengan Inaportnet. Kalau dulu sebelum ada aplikasi, prosesnya sendiri-sendiri nih. Kalau sekarang enggak. Begitu mereka sudah melakukan pembayaran PNBP, terbit NTPN, sudah otomatis NTPN ini akan terhubung dengan Inaportnet gitu. Jadi proses persetujuan layar berupa SPB atau surat persetujuan belayar itu sudah otomatis akan keluar kalau persyaratan tersebut semua sudah terpenuhi. Sebelum dilakukan pelayaran akan ada persetujuan ekspor barang, yang mana ini merupakan aktivitas kepabeanan yang ada di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Di sana ada aplikasi yang disebut dengan CESA, yang juga sudah masuk ke dalam ekosistem Simbara ini, gitu. Jadi bisa kebayangkan bagaimana aplikasi yang tadinya banyak harus diurus sendiri-sendiri, sekarang semuanya ada dalam satu platform. Si pengusaha nggak usah pusing-pusing lagi gitu loh, sekali melaksanakan kewajibannya sudah otomatis itu semua
terverifikasi secara digital di dalam platform Simbara tersebut. Nah, dari cerita tadi kan bisa dibayangkan gitu ya, bahwa sekian instansi berkolaborasi. Pengawasan juga lebih mudah. Kenapa? Karena data tersebut kemudian dia saling cross-check gitu. Ada mekanisme check and balance yang langsung ada di dalam aplikasinya, gitu kan ya. Nah, selain itu, jadi data pun saling membandingkan. Itu nggak sampai di situ, karena ternyata masih ada lagi mekanisme kita untuk melakukan pengecekannya. Yaitu ketika terjadi aktivitas ekspor, apakah uangnya masuk atau tidak? Berarti ada pengecekan devisa hasil ekspor. Nah, di dalam ekosistem ini, Bank Indonesia juga menjadi bagian untuk pengecekan dari devisa hasil ekspor tersebut. Jadi bisa dilihat bagaimana Simbara itu hadir, ya, game changing sih ya, di dalam sistem batubara di Indonesia, karena kemudian kita bisa saling instansi otomatis bisa saling mengawasi satu sama lain melalui data. Jadi ini ya contoh nih, misalnya akan dilakukan ekspor oleh sebuah perusahaan. Dia bayar royalti batubara, let's say misalnya 100 ton. Nah, di NTPN tertera kan kuotanya tuh 100 ton gitu. Lalu ketika dia akan melakukan ekspor dan pihak bea cukai cek manifestnya, ini yang mau dikirim kenapa 200 ton? Beda kan gitu. Berarti nggak semuanya eligible untuk dilakukan ekspor. Gitu. Itu sudah langsung terkunci itu. Nah, yang seperti itu yang kita dorong agar Simbara ini bisa menjadi satu sistem yang robust ya, yang tangguh, kuat, menjaga tata kelola di dalam mekanisme pengusahaan batubara di Indonesia. Nah, kenapa saya katakan batubara? Karena Simbara ini start dengan batubara. Nextnya dia akan bergerak ke jenis-jenis mineral lainnya, ya. Seperti tadi di-mention kan ada nikel, ada timah, ada boksit, ada emas dan lain-lain. Berarti kalau saat ini yang sudah berjalan tuh baru batubara aja atau ada mineral lain, Bu, yang sudah berjalan? Sebelum launching batubara, tempo hari di bulan Juli 2024 di launching itu kita extend ke nikel dan juga timah. Nah, kenapa kita lakukan launching? Karena beda. Ini bukan cuma extend komoditasnya, tetapi juga ada probis yang berubah. Kalau kita bicara misalnya di nikel itu kan dia hulunya memang dia memproduksi mengeksploitasi nikel. Tapi di hilirisasi dia akan melalui smelter, pengolahan dan pemurnian ya dari ore-nya sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya proses hilir, sehingga beda nih pengawasannya. Smelter sendiri kan ada di bawah Kementerian Perindustrian, gitu. Jadi Simbara yang tadinya tidak melibatkan perindustrian, sekarang masuk nih menjadi bagian dari ekosistem Simbara, gitu. Which is ini terobosan baru juga, gitu ya. Jadi good is not enough nih, kayak gitu. Good isn't enough. Apa itu, Bu? For you, I give my best effort. Wow. Luar biasa. Salah satu best effort dan extra effortnya Simbara ini ya. Iya, betul gitu. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan sih ya, Simbara ini dengan proses yang dijalani itu kan level koordinasinya itu kan tinggi banget gitu ya, dengan berbagai kementerian. Bahkan kita KPK Kementerian Marves juga hadir di sini selaku ikut mengemong lah, ikut mengawasi. Dengan demikian kita berharap Simbara ini bisa menginspirasi berbagai pola pengelolaan yang lain, tidak hanya di sektor mineral batubara gitu. Karena ketika satu data dilakukan, unsur saling mengawasi itu terjadi, maka dampaknya luar biasa. Luar biasa. Jadi masih terus berkembang ya, Bu ya? Simbara masih terus berkembang. Luar biasa. Mungkin itu salah satu pertimbangannya, makanya dipilihnya bertahap ya perluasannya ya. Karena banyak proses bisnis yang harus disesuaikan. Dan melibatkan instansi yang harus itu juga nggak mudah karena masing-masing sudah settle dengan probisnya kan. Jadi ketika ini harus disinergikan, there are lots of talks, banyak diskusi, banyak hal yang harus dilakukan sebenarnya. Kurang lebih di tahapan awal aja itu udah makan waktu 2 tahun waktu itu ya. Tapi kita sangat happy sih dengan perkembangannya. Para pimpinan kita juga cukup memberikan rekognisi yang bahkan di salah satu pidato kenegaraan hal ini juga muncul sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan korupsi. Silakan Ibu diminum kopinya, Bu. Thank you. Dan sebelum diminum nih, aduh,
Ini mohon minta tolong dong Bu dipromosikan nih Bu. Iya. Ini gelasnya ikonik banget ya. Tulisannya itu podcast Inti PNBP. Jadi buat bestie semuanya yang belum follow ya, belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa komen, like, and share mengenai Inti PNBP ini supaya kalian bisa terus fokus belajar PNBP. Iya. Dan jangan lupa Bu yang bawahnya. Iya betul. Ini ada TikTok PNBP melesat nih. PNBP melesat. Oke, jangan lupa ya. By the way, kalau misalnya nih Bestie PNBP ada pertanyaan-pertanyaan tentu boleh nggak sih? Boleh banget, bisa di kolom komen. Bestie PNBP mau minta topik apa yang akan kita bahas di podcast selanjutnya? Ya. Tanya. Monggo, silakan. Kita sangat open. Sangat open, betul. Merekomendasikan. Ingin nanya, mau usul topiknya? Iya, apa yang mau diomongin, dibahas bisa. Ya, Yang jelasin bukan kita tapi narasumber. Aman. Lebih terpercaya. Jadi Simbara itu kan sudah di launching dari tahun 2022 ya Bu ya untuk versi pertamanya. Nah, sampai saat ini dampak yang sudah dirasakan itu apa sih Bu? Terutama di PNBP-nya. Nilai tambahnya seperti apa gitu? Penting nih. Jangan-jangan punya aplikasi nggak berdampak. Iya. Nggak ada edit value. Sekarang kan banyak banget aplikasi yang menjamur gitu. Oke. Tadi Desi pasti masih ingat ya bahwa Simbara itu bagaimana kita mengintegrasikan dari 10 sistem independen menjadi satu sistem terintegrasi. Dari 50 dokumen fisik menjadi paperless karena semuanya sudah digital. Inputnya yang darinya berkali-kali cukup satu kali input data, ya kan? Kemudian pengawasan yang tadinya silo-silo kemudian menjadi satu pengawasan bersama, pengawasan terpadu. Means di dalam pengawasan terpadu ini nanti ada yang disebut dengan profiling ya, data analitik ada di situ semua. Oke. Nah, kalau ada perubahan seperti itu, kira-kira apa sih dampaknya? Ya, saya berangkat dari edit value-nya ya. Pertama, tentu layanan satu pintu ini akan sangat mengefisienkan proses. Kemudian apa sih yang bisa dapat dari situ sebenarnya? Pertama, kita jadi bisa mengukur lebih lanjut tingkat penghindaran PNBP. Jadi para pengusaha-pengusaha yang tadinya itu bandel, katakan ya nggak mau tertib, itu bisa kita profil sehingga terjadi penurunan dari pencegahan fraud terhadap PNBP. Yang pertama. Yang kedua, saat ini ketika dilakukan pengusahaan batubara, pengusaha ini sebenarnya punya kewajiban untuk memenuhi domestic market obligation. Besarannya sekitar 25% dari apa yang mereka produksi tersebut atau mereka hasilkan. 25%-nya itu harus disalurkan ke market dalam negeri. Oh gitu. Ya, jadi nggak boleh ya semuanya diekspor semuanya langsung gitu. Nggak boleh. Dalam negeri tetap duluan. Nah dulu nggak terpantau nih dengan adanya data yang sangat sehingga sekarang menjadi clear, efektif tentang implementasi DMO-nya. Sudah pasti yang dijatah untuk dalam negeri itu menjadi tidak akan terjadi deviasi. Buktinya apa? Dari tahun 2022 kita bisa lihat dampaknya. Sebelum Simbara tahun 2021 itu penerimaan negara khusus dari minyak batu sekitar 75,8 triliun. Nah, tahun 2022 itu meningkat sangat tajam. Memang tidak seluruhnya itu hasil dari Simbara. Kenapa? Karena di tahun 2022 kan terjadi anomali ya karena adanya supply disruption, kelangkaan pasokan energi di luar, sehingga kebutuhan pun meroket, harga naik, dan pada waktu itu di 2022 Indonesia enjoy banget itu. Nah, jadi hadirnya Simbara semakin menguat. Yang enjoy tadi nggak brutal gitu kan ya, mereka terukur penerimaan negara itu meningkat sangat signifikan dari 75,8 triliun menjadi 183,5 triliun. Dua kali lipat lebih. Dua kali lipat. Lebih dari lipat ya. Nah, di tahun 2024 harga batu bara acanya menurun. Ya kan, menurun. Tapi karena tata kelolanya sudah didesain, sudah lebih robust, ya kan, para pelaku usaha juga lebih tertib, kita bisa lihat meskipun di tengah harga batu bara yang turun, volume konsisten naik, sehingga PNBP-nya pun stabil, yaitu di 172,96 triliun, jadi 173 triliun.
Ini adalah ukuran kinerja penerimaan negara yang berasal dari batu bara sebagai hasil kombinasi dari tadi dampak dari aplikasi yang lebih robust tadi. Volumenya lebih terhitung lebih pasti gitu ya, lebih akurat datanya, dan penghindaran PNBP pun bisa dicegah. Nah, bukan hanya sampai di situ. Tadi kita bisa bicara mencoba mencegah kebocoran penerimaan negara. Kalau dari angka yang tadi saya sebutkan, itu masih ada tambahan lagi tuh, hampir 3,5 triliun, 3,47 triliun ini berasal dari modus illegal mining dan upaya penghindaran PNBP. Ya, kita bisa tangkap gitu peluang itu. Nah, karena aplikasi sudah pasti ada data analitiknya di sana. Nah, pemanfaatan data analitik sendiri ini menciptakan satu profil risiko terhadap pengusaha batubara, dan dari pengawasan ini kita menjadi dapat tambahan lagi tuh. Kita tercatat di 2,5 triliun tambahan hasil dari profiling data wajib bayar tersebut. Dan masih ada lagi. Ini sebenarnya merupakan inovasi tambahan ya, dari setelah sukses Simbara kita top up lagi nih, kan best effort kan gitu ya. For you never be enough. Gitu. Terus dipegang. Lagi nih kan, for you never be enough. Aduh. Sabar. Minum. Siap. Ya. Minum. Jadi lahirlah kemudian tambahan aplikasi yang disebut dengan automatic blocking system atau EBS. Saya kayaknya pernah singgung juga nih. Mudah-mudahan Besti nggak bosan ya. Asal Bapak senang. Bukan. Automatic blocking system ya, yang mana ini adalah upaya untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha dalam memenuhi kewajiban. Kan para pengusaha itu ada juga yang nggak langsung serta-merta bayar kewajibannya, tertunda lah, sehingga menjadi piutang bagi negara gitu ya. Nah, ini nggak bisa dibiarkan karena cukup banyak nih nilainya, sehingga kemudian diperkenalkanlah ABS ini, yang mana kepada mereka yang belum bayar itu kita masukkan datanya ke dalam sistem ya, disimponinya itu ke blok, sehingga kalau mereka bagian dari situ dan akan melaksanakan aktivitas ekspor saja, mereka jadi nggak bisa mengakses gitu. Jadi bisnisnya juga terhenti ya sementara ya Bu ya. Jadi mereka nggak bisa melakukan ekspor, ya kan? Udah siap nih padahal. Nah, mostly ini efektif banget. Nah, ini sangat efektif nih. Kenapa? Karena mereka sudah ready mau berangkat, tapi kemudian nggak bisa karena adanya kendala ABS. Sehingga mau harus buru-buru. Buru-buru. Iya dong. Buru-buru harus melunasi piutang PNBP-nya ya, utang PNBP bagi mereka. Oh iya, betul. Dan tercatat sampai dengan saat ini sudah lebih dari 1 triliun yang sudah masuk ke kas negara sebagai dampak pelunasan terhadap utang-utang tersebut. Langsung jadi lebih disiplin semua ya. Lebih disiplin gitu ya, enforcementnya nyata ya, reward and punishmentnya diterapkan. Jadi kalau dia bayar, dia dimudahkan, begitu dia nggak bayar pun ada punishmentnya. Ada punishmentnya di sana. Saya udah dengar penjelasan Ibu, emang terasa banget ya dampaknya tuh dari Simbara ini, khususnya ke PNBP juga. Tadi kan kelihatan tingkat penghindaran PNBP-nya, terus profiling juga mungkin pernah disebut di episode sebelumnya terkait penggalian potensi PNBP, mengoptimalkan realisasi PNBP. Jadi dengan Simbara ini kedua hal tersebut bisa tercapai ya. Tercapai. Kira-kira kalau seperti Simbara ini cocoknya diterapkan di mana lagi Bu selain di sektor mineral dan batu bara ini? Kalau misalnya ada instansi lain gitu yang mau mengadopsi di cloning gitu kan. Yang jelas ya, lesson learned dari Simbara itu pertama bagaimana mengawasi proses end to end ya, dari hulu ke hilir. Ada sistem pembayaran di situ dan memastikan mereka sudah bayar atau enggak. PNBP dalam hal ini ya. Nah, itu kalau dia sama kira-kira punya esensi itu, maka dia tepat untuk diterapkan di Simbara. Saat ini kita sedang menjajaki untuk sektor kehutanan dan juga untuk sektor perikanan. Dalam sektor perikanan kan sama nih ya, dia ada berbagai proses bisnisnya, mulai dari penangkapan ikannya, perizinannya, nanti peningkatan nilai tambah
terhadap hasil tangkapan ikan tersebut, termasuk untuk ekspor. Nah, karena banyak, ini model Simbara saya kira juga sangat cocok, iya betul. Bisa di-cloning ke sana. Itu berarti nanti kalau misalnya kehutanan juga masuk ke dalam satu, apa istilahnya, rumahnya Simbara gitu, namanya bukan Simbara lagi dong, Bu? Oh, iya. Simbara plus. Iya, kan mineral batu bara. Idenya adalah untuk satu data, karena Simbara tentunya dikhususkan untuk mineral dan batu bara ya. Nanti kalau ada yang lain mungkin namanya Simbara plus bukan Simbara ya. Simbara si hutan. Si hutan. Atau kayak wibu gitu Jepang, Simbara kun. Kehutanan. Udah nggak usah. Nggak penting apa. Oke Bu, ini kan kemarin baru launching juga ya ekstensi terkait Simbara generasi pertama kan di bulan Juli kalau nggak salah seperti Ibu jelaskan tadi. Nah untuk what's next nih kira-kira untuk Simbara dalam waktu dekat ini? What next dengan Simbara ya? Pertama dari aspek komoditas, kita bergerak dari batu bara, kemudian ada nikel, ada juga timah. Nah sesudah itu kita tetap mau perluas ya, ada boksit, besi, emas ya, semuanya kan bukan mineral. Kemudian tadi seperti saya jelaskan di depan, sektor di luar mineral kita juga sedang kaji untuk bisa di-cloning lah model Simbara ini bisa diterapkan untuk sektor kehutanan, bisa diterapkan untuk sektor perikanan. Iya. Tentu dalam prosesnya ini good is never enough, selalu ada ruang untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan ya. Jadi dari situ juga kita terus mengupayakan agar apa yang dilakukan oleh Simbara ini bisa memberikan nilai tambah khususnya untuk penggalian potensi ke depan. Nah Ibu, Simbara ini kan nanti ke depannya akan dikembangkan untuk sektor-sektor yang lainnya ya Bu ya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa sih Bu untuk mengembangkan itu? Oke, iya. Itu betul. Tantangannya apa? Pertama, pihak yang terlibat akan semakin banyak. Ya, kalau kita pihak terlibat semakin banyak, berarti needs and wants dari masing-masing itu kan semuanya terkomodir bersama, win-win kan. Nah tentu ini ada komplikasi tersendiri nanti yang harus bisa kita kelola sejak awal, bisa kita mitigasi sejak awal. Kemudian tadi kompleksitas proses bisnisnya, karena kalau kita beda komoditas tentu akan beda proses bisnisnya gitu ya. Kita bicara mengenai perikanan yang sama sekali atau sangat jauh berbeda dibandingkan dengan cerita dari minerba tadi. Dan ini tentu harus telaten ini. Saat ini ketika kita bicara mengenai sumber daya alam perikanan, di sana itu internalnya sendiri itu punya 13 aplikasi. Itu belum di luar gitu kan. Kalau tadi dicontohkan minerba itu SDM hanya 3, ini ada 13 aplikasi yang akan terlibat. Jadi akan semakin kompleks proses bisnis, begitu juga semakin banyak pihak, tentu ini juga menjadi tantangan khusus. Ditambah lagi medannya, Medan itu maksudnya bukan kotanya Sam nih ya. Orang sih tahu. Kondisi geografis di Indonesia, kalau kita bicara sumber daya alam, itu kan untuk bisa mengakseskan ada pelabuhan, darat gitu. Sehingga Indonesia sedemikian luas, kalau kita tidak cukup memiliki alat untuk memantau ya. Contohnya pelabuhan yang resmi ada 57 itu masuk ke dalam jaringan ataupun sistem di Inaport. Bagaimana dengan pelabuhan tikus? Nah, apa itu Bu pelabuhan tikus? Buat Mickey Mouse? Betul juga. Oh enggak. Pelabuhan tikus itu sebenarnya istilah aja. Ini adalah pelabuhan untuk kepentingan sendiri yang bisa jadi digunakan juga untuk kepentingan tadi usaha-usaha yang tidak resmi dilakukan. Nah ini nggak mudah considering Indonesia yang demikian luas kan. Jadi masih banyak tantangan yang kita harus lakukan. Tapi prinsip kita satu, mulai sekarang sempurnakan bertahap. Jangan nunggu sempurna baru diterapkan. Mulai aja, nanti kita sempurnakan. Nah, lastly atau terakhir dalam hal ini yang bisa saya mention sebagai tantangan, komitmen dari masing-masing kementerian. Komitmen ini tentu harusnya bisa dimitigasi ya dari sisi misalnya KPI atau Key Performance Indicator-nya. Dari aspek hukum kita juga sekarang sedang memperjuangkan bersama ya instansi yang lain untuk menerbitkan perpres berkaitan dengan implementasi Simbara ini. Jadi kita berharap meskipun adanya pergantian kepemimpinan atau pergantian kabinet, tapi komitmen terhadap
Simbara ya untuk melaksanakan ini tetap dikedepankan. Apalagi kabinet yang baru, presiden yang baru kan sangat concern ya dengan isu hilirisasi. Jadi tentu Simbara ini bisa menjadi salah satu kunci untuk memastikan tata kelola yang lebih baik dengan pengelolaannya. Nah, yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu terhadap masa depan Simbara? Atau mungkin juga harapan Ibu terhadap besti-besti PNBP yang ada di sana? Oke, thank you Nana. Jadi sekali lagi Simbara adalah mengenai keterpaduan data bersama, pengawasan bersama. Diharapkan ini bisa meningkatkan pengawasan yang jauh lebih baik ya, tata kelola yang lebih unggul, dan pada akhirnya penerimaan negara yang optimal gitu kan. Nah, ada tagline-nya itu sebenarnya pada waktu launching bahwa Simbara adalah kemajuan sektor minerba di Indonesia. Jadi kita berharap masa depan Simbara ini betul-betul hadir menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan sumber daya ya, sehingga betul-betul bisa dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu harapan kita ya melalui Simbara. Dan yang kedua harapannya ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi ide bagi pengelolaan di sektor-sektor lainnya. Kalau untuk Besti PNBP harapannya Besti ini kan calon pemimpin masa depan ya. Jadi kita harus melek terhadap pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara, termasuk salah satunya adalah pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Supaya apa? Supaya Besti juga bisa ikut mengawasi. Oke, demikian tadi pembicaraan kita dengan Bu Puspa pada episode kali ini. Makasih banyak Bu Puspa, Pangdam PNBP udah hadir di Inti PNBP. Dan untuk Besti PNBP jangan lupa terus like, share, subscribe, dan kalau ada yang mau dibahas di Inti PNBP mungkin bisa di kolom komentar. Di kolom komen bisa disampaikan ya. Oke, thank you so much for watching. Bye bye.